Halo, ketemu lagi dengan Mr. Kit di Dongeng Explore server yang keempat, masih query select. Sekarang yang part 2, melanjutkan pembahasan tentang operasi bilangan. Sekarang belajar pangkat. Untuk pangkat 2 biasanya perkalian biasa. 2 kali 2 begitu ya. Nah, ini biasa ini. Oke. Nah, itu kalau pangkatnya 2. Sekarang yang untuk pangkat 3 dan seterusnya. Pangkat 3 akar pangkat yang lebih dari 3 dan seterusnya pakai fungsi namanya power. 2 pangkat 3 S bulat gitu, kemudian powernya 2 0 ini dari 3 S pecahan gitu ya. Ini bisa ya, bisa pecahannya bisa beneran macam-macam ya. 3 4 5 6 gitu misalnya, 2 gitu aja deh. 3 juga deh. S pecahan 2 gitu. Oke, dah gitu ya. Skip. Sekarang ini keterangannya adalah X. Saya pakai petik 1 Y dengan Y lebih dari sama dengan 1. Oke, dengan pakai titik koma. Dah, execute gitu ya. Nah, kita dapat itu. Sekarang kalau kita punya angka misalnya power dari 4 akar pangkat 2 begitu. Oke, ini S bulat. Kalau kita punya power dari 4,0,1 bagi 2, 1 titik kan setengah, kan 1,5 itu bisa diganti jadi begini, tapi pastikan harus jadi pecahan kan. Flut per pecahan dibagi bulat kan jadinya pecahan juga kan. Pecahan 1, jangan pecahan 2, nanti tidak aneh pecah kolomnya ada 2 gitu ya. Ini ini 0,5 salah, 0,5 gitu ya. Hati-hati kalau udah mulai pecahan dengan yang namanya 0,1/3, 1/7 gitu tuh, kadangkala rada aneh gitu ya. Dah, ceritanya gitu. Oke. Kasih keterangan. Ini powernya yang ini juga deh. Powernya berapa itu? 12,9018 dari 1/3, 1,0 dibagi 3 S pecahan 2 itu. Nanti kan kita akan tahu sendiri itu kalau sepertiga itu rada bermasalah. Keterangan sama dengan ini namanya akar. Akar Y dari X gitu ya. Ini selalu Y-nya di rentang itu. Oke. Kalau saya pakai petik biasa, saya nggak perlu skip gitu ya. Nah, ini kan jadi masih bisa ya, dia masih bisa balik persis ya. Biasanya rada bermasalah tuh kalau sepertiga. Ini angkanya lagi rada kebenaran. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau pangkat 0 ya biasalah ya. Pangkat 0 itu kan gini nih ya. Sama deh. Pecahan 1, power 2,3454,0 S pecahan 2 gitu. Ini keterangannya X pangkat Y dengan Y sama dengan 0. Oke, pakai titik koma. Wah, ini lupa nih tadi ya. Tunggu SQL servernya masih tahu. Oke, ini hasilnya 1. Sekarang kalau ada select power dari 2 dipangkatkan negatif 1 gitu ya. Oke. Negatif 2 deh. Negatif 2 dipangkatkan negatif 1 gitu ya. Oke. 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 Negatif 2 dipangkat
negatif 2. Negatif 3 aja biar cakep. Oke. S bulat power 2,0 dia dari negatif 3 S pecahan 1, power 3454 dipangkatkan dengan metrica S pecahan 2. Oke. Nah, ini keterangannya berarti X pangkat, jadi bukan akar ya, 1 per X pangkat Y gitu ya. Nah, ini karena dia Y-nya kurang dari 0 gitu ya. Oke, ini hasilnya begitu. Nah, ini kan 0,1 gitu ya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena dia nggak punya ini bilangan bulat ya. Bilangan bulat jadi hasilnya bulat ya, jadinya jadi aneh kan. Kalau 2 dibagi 2 akar pangkat 3 itu kan jadinya berapa? 1/8 ya kan, 1/8 ini maksudnya itu, ini angkanya ini 1/8 ini ya, 1/8. Oke, saya tulis di sini deh. 2 dipangkatkan dengan negatif 3 itu sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 3, gitulah ceritanya. Itu sama dengan 1 dibagi 8 gitu kan. Nah, sekarang ini ya, ini aja masih salah nih kan, tapi sudah mulai kelihatan tuh. Oke, ini kalau saya tambahin 0 dia akan mulai kelihatan. Oke, nah gitu ya ceritanya. Nah, jadi benar kan, jadi jumlah desimal di belakangnya itu yang akan menentukan, karena tipenya tergantung si X. Kalau dia tipenya floatnya hanya di belakang koma nyimpan 1 ya dia akan nyimpan 1, kalau nyimpan 3 ya nanti dia akan nyimpan 3. Nah, kalau mau aman ya kasihkan banyak begitu, nanti kan jadi aman. Oke. Nah, sekian yang nomor 1. Oke, sekarang yang nomor 2. Nah, nomor 2 itu untuk modulo. Ini saya tutup dulu supaya tidak ya. Dan ini yang nomor 2. Nomor 2 itu modulo. Modulo itu begini. Modulo itu sisa bagi. Select 7% 2. Jadi 7 kalau dibagi 2 itu kan 3 sisa 1 gitu ya. Sisa bagi. Nah, bulat. Ini modulo. Oke. Ya, jadi hati-hati. Itu ya. Sekarang kalau 7,15% jadi nganunya persen. Apa? Pecahan. Gitu ya. Nah, itu ada sisanya. Itu modulo. Nah, sekarang kalau saya punya begini, 0,817% dari 100, maka ini biasanya disebut tanggal. Betul kan? Nah, kalau saya punya 0,8 dibagi 100%, ini namanya bulan. Karena dia dibagi 100 dulu hilang tuh. Jadi tinggal 0,8, nanti bisa bagi 100-nya pasti 8 gitu ya. Nah, bagian itu selesai. Bagian mod sudah oke. Konversi tipe data ini saya simpan lagi. Yang nomor 3. Nomor 3 itu konversi. Nah, gini, kalau saya punya 2023-08-17 S bilangan bulat, gitu ya. Ini 2023-08-17 ini S teks angka. Gitu. Oke. Nah, ini angka, ini. Nah, sekarang kalau mau dijadikan date berarti kita bisa menggunakan hasil L-trim tadi jadi date.
gitu. As data date gitu. Oke, ini kan. Jadi, udah selesai yang bagian itu. Konversinya begitu-begitu aja, nggak usah aneh-aneh. Jadi kalau L-trim bilangan itu kalau di L-trim dia langsung otomatis jadi teks ya. Oke. Kalau yang berikutnya apa lagi itu? Menyimpan query dalam file. Oke. Nah, mungkin ini kita bisa jadikan contoh juga, tapi ini saya tutup dulu. Di sini kalau dalam file ini langsung di save ya. Nah, kalau di dalam file itu berarti bisa berisi banyak query. Jadi misalnya ada 2 query ini bisa di save di dalam satu file. Oke, ini ada 2 query, ini di save dalam satu file. Save nanti kalau ditanyain mau dikasih nama apa di mana, nah tinggal dikasih nama di mana. Oke, tapi kalau kalau hasil dari nyimpan di file ini nggak bisa kita pakai di query yang lain di tempat lain. Jadi dia emang harus di situ terus. Nah, yang untuk supaya kita bisa nyimpan query tapi bisa digunakan di proses berikutnya itu namanya views sini. Oke. Nah, misalnya saya punya dari data penjualan saya ambil datanya gini. Oke. Nah, ini data ini akan digunakan berulang-ulang. Omsetnya saya tambahin kolomnya biar kelihatan ada ada hitungannya. Oke. Nah, misalnya di sini ya, PCS ayam yang kemarin 9 kali ekor ayam. Oke. Nah, ini akan kita simpan. Kalau di data aslinya nggak ada PCS ayam, sekarang sini ada PCS ayam. Saya tambahin periode. Periode itu ini kan tanggal mau kita ubah jadi YMMDD. YMMDD itu kita pakai convert. Itu lebih enak. Pakai convert jadi varchar. Varcharnya 10. Kan itu berapa tuh? 8 kan cuma 8 cukup lah. Nah, tanggalnya adalah tanggal. Sekarang tipenya itu 112 biasanya. Oke, ini S period. Gitu, ini tipenya masih teks. Nah, walah periodenya ada 2. Oke, ini saya hapus. Oke, ini skip. Nah, ini kan jadinya ini masih punya teks ini. Oke, karena dia tipe teks untuk jadikan angka lagi tinggal dikalikan 1, gitu ya. Nah, ini sudah jadi dengan gitu ya. Nah, convert ini bisa nanti di help. Nanti kan akan kelihatan di sana helpnya convert di bawah sini ada tipenya mau dijadikan apa nih susunannya ya ada angkanya itu yang kita pasang dari di bawah sana. Oke. Yang bagian ini bisa kita simpan sebagai views. Kalau mau nyimpan sebagai views itu nama objek. Nama objek itu berarti harus ada skemanya. Kita akan simpan dia namanya ini nomor 4 membuat views. Nah, kita akan simpan dia sebagai DT view sales gitu ya. Nah, di sini create karena kita belum punya barang itu. Create view kasih nama view sales misalnya gitu S. Dah, begitu itu. Nah, ini bawahnya nggak usah dipikirin, itu di execute saja. Ini udah jadi. Gitu ya. Itu namanya bikin views. Dan ini udah jadi nih. Itu view sales ya. Nah, kalau mau ngubah-ngubah create-nya diganti jadi alter. Misalnya akan saya ubah lagi urutannya. Urutannya si periode akan saya letakkan di paling depan. Periodenya dulu gitu. Nah, sekarang saya execute. Oke. Jadi ini tadi kolom urutan awalnya sudah berubah jadinya. Oke ya, gitu ya. Karena sudah saya execute. Itu yang berubah dia. Sesuai yang pertama tadi. Dah.
Itu caranya create, caranya alter dan segala macamnya. Kalau yang penting kita sudah bisa bikin query selectnya ini sampai matang dulu, baru nanti kita create atau alter. Nah, untuk ujinya begini dulu. Ini dimatikan. Oh iya nih, udah cocok. Oke, hasilnya ini. Maka ini harus jadi satu view. Nah, baru kita buatkan baris untuk membuat view-nya. Mau create, mau alter, mau oke. Oke, gitu ceritanya. Untuk bikin view. Nah, ini bikin view pakai caranya sih. Cara saya biasanya pakai pakai query. Kalau mau pakai mode mode yang pakai GUI berarti di sini new view. Kalau new view di sini, ini saya close ya. Ya kan akan nanyain tadi tabelnya mau ngambil dari mana kan? Ini kan nanti kan saya bisa add lagi nih, add table gitu kan baru ya. Oke, ini yang penting bukan itu, yang penting itu di sininya. Ini harus kita tentukan dulu dia akan ada di skema apa, DT. Nah, namanya nanti. Ini query selectnya silahkan dibikin. Nah, saya sudah punya tadi query selectnya tetap bikin di luar. Ini yang saya copy ke sana. Sini, hapus, paste, tunjuk di situ, save. Gitu ya. Misalnya ini view penjualan. GUI. Nah, oke. Nah, oke, maka itu jadi gitu. Tutup. Nah, sekarang kalau mau ngedit, kok belum kelihatan? Kelihatan dong. Nah, itu kan pakai GUI ya. Nah, terserah mau pakai yang mana. Bikin view-nya. Nah, ini kalau mau ngedit, assign. Gitu, oke. Nah, ini kan berarti kan ini harus harus bikin query hitungannya di sini nih. Oh, ini kalau panjang banget kan ya ruwet kita bikin di sini. Jadi biasanya kalau saya nggak pakai itu, tulis di sini saja. Oke, terus di sini tinggal create atau alter itu lebih lebih enak. Hanya syaratnya satu saja kalau kalau mau bikin view atau alter view. Aduh, mana tadi? Kalau mau bikin view atau alter view gitu, selalu di sininya diawali oleh go, diakhiri oleh go. Begitu. Itu sebenarnya itu yang lebih pas. Ini pasti bisa. Oh, ini kan query yang ini view-nya ini dia sudah jadi ya. Ini kalau nggak ada go-nya nanti ya, dia biasanya nggak mau. Oke, jadi ini harus ada go di awalnya dan diakhiri dengan go. Nah, kalau akhirnya ada query lagi, nah, kalau akhirnya nggak ada query lagi ya ini bisa bisa hilang nggak masalah. Oke, nah sampai situ ini sudah bisa semuanya, sudah selesai sekarang berarti. Oke, see you.